warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Kadis Parkiran Mukhtar Cirebon, yang terhormat Pak Kabin Kasih bin Namis, yang terhormat Pak Permanen Mofekli dari Dinas Perpustakaan dan Kasipan Provinsi Jawa Barat, serta rekan-rekan dari SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Pak Kadis, kami laporkan bahwa yang melatar belakangi kegiatan ini adalah karena arsip merupakan hal yang sangat penting, dan di mana dari hasil pengawasan kita tahun kemarin bahwa kita masih nilainya masih baik, Pak, dan kemungkinan besar juga masih bisa ditingkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Febri dan Pak Permana, Pak Kabit, Pak Fajar, sumber dari Dinas Perpustakaan dan Kasipan Provinsi Jawa Barat, Pak Staf Ahli, Pak Prof dalam perjalanan, Kabin beserta jajarannya, teman-teman dari Arsiparis dan Pak Sekdis, ya, atau yang Pak Beli dari atau Subak Sekdis dan para Subak umum dan kepegawaian di dinas di Kabupaten Cirebon, luar dari arsip, keuangan dan kepegawaian. Perlu diketahui bersama Bapak Ibu yang saya hormati bahwa arsip ini memang soalnya kadang-kadang Bapak Ibu mempunyai pemahaman yang tidak sama. Di satu sisi bahwa arsip itu bukan hanya menyentuh pemerintah, ya. Pemerintah itu mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk nanti pemerintah kecamatan sampai desa, termasuk arsip perorangan, pendidikan, KPU, sosial politik, ya, 2MM, 2MD. Jadi ini luas, bukan nanti arsip sejarah dan sebagainya, termasuk pelayanan. Karena kita mempunyai kekuatan, Pak Febri, mohon maaf Pak Permana, kita mempunyai kekuatan arsip ini kurang lebih 39, 40 yang satu pensiun. Jadi kita sudah mempunyai kekuatan untuk bagaimana merubah teman-teman yang ada di dinas, merubah arsip yang baik, merubah arsip sesuai aturan tata kelola yang baik. Nah, inilah barangkali kami sudah mencoba untuk membina, ya, teman-teman yang ada di dinas, dari mulai penciptaan arsip sampai dengan tadi dikatakan oleh Pak Habib, penyusunan dan pemusnahan, pengawasan tentang pelaksanaan kegiatan program, kemudian ini inspektorat. Tapi kalau kami sama audit, pengawasan juga. Jadi ketika ada orang arsip datang harus ditakuti itu harusnya. Ya, sama dia mengaudit tentang arsip supaya tata kelola arsipnya benar. Ya, ini cuma kadang-kadang image-nya itu beda. Wah, ada audit inspektorat. Wah, bagus, baik. Ya, 60 sampai 70 baik ini. Ya. Kemudian turun menjadi Dinas Pengendalian Penduduk KB P3A 59. Berarti termasuk cukup. Mana KB? Ya. Ibu Wanti. Bukan yang hadir.
Ya. Kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang 59. Audit pengawasan internal dan sosialisasi tentang JRA saya nyatakan dibuka. Dan asing semakin baik lagi, semakin berkibar di daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama berdoa agar kegiatan sosialisasi jadwal komunikasi, retensi arsip dan kegiatan pemerahan dan peningkatan arsip dinamis tahun 2023 tanggal 26 Oktober 2023 mendapatkan berkah dan kelancaran. Amin. Kedua orang tua kami dan dosa para pemimpin kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu berbakti padamu, dan semoga Kau menempatkan kami ke dalam golongan orang-orang yang Kau ridhoi. Ya Allah, terimalah amal kami dan perkenankanlah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Respon yang terkait dengan masalah kearsipan. Ini persoalan besar. Kalau respon saja kurang, ya bagaimana kita mau bicara hal-hal yang lain? Ada yang namanya penyakit rebonded disorder. Dia senang menumpuk barang-barang di kamarnya, gitu. Sampah semua, barang botol, barang apa tumpuk sampai penuh. Dokter padahal, ya. Yang satu dokter, yang satu mahasiswi anak kos. Nah, jangan-jangan bapak-bapak ini punya penyakit, ya, rebonded disorder juga. Senang menumpuk barang-barang di ruangan gitu, ya. Sampai nggak kelihatan ya, muka nggak kelihatan gitu nih, numpuk semua barang. Ya, itulah fungsi audit pengawasan. Di situ. Coba setelah dari Hotel Kuning ini cek kembali ya ruangan Bapak Ibu sekalian, ya, atau cek di ruang-ruang bidang dan sebagainya, masih nggak menumpuk di situ. Saya pernah jalan ya ke Bu Heni waktu itu. Setelah audit pengawasan dilaksanakan, apakah masih seperti itu kondisinya? Minimal kan berkurang, ya. Arsip-arsip yang selama ini harusnya ya berdasarkan retensi tadi ya harusnya segera dimusnahkan, tapi masih numpuk saja di ruang tadi ya tidak terpakai lagi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati tadi, kan ada masa-masa retensinya. Semua dikasih kartu ini, dikasih bahan kan? Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu bisa dilihat di situ ya berapa tahun ya retensi dari masing-masing dokumen khusus menyangkut masalah aspek keuangan dan kepegawaian. Kalau saya lihat di tadi juga baru tadi pagi saya lihat ini ya di aspek kepegawaian itu cenderung itu bisa dimusnahkan dan sifatnya tidak permanen. Tapi ada beberapa yang memang permanen tidak bisa dimusnahkan. Dan kalau ini sifatnya statis, Bapak Ibu saya minta ke lembaga kearsipan daerah. Dalam hal ini Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk disimpan di situ, bukan disimpan di dinas masing-masing ya. Serahkan kalau ini sifatnya statis karena punya nilai sejarah. Ya. Kita bicara langsung ke teknis saja. Penggunaan ini bagaimana nanti? Kan saya perlihat. Yang nomor 97 tidak, Pak? Ini ada 97 itu dicampur fasilitatif dan substantif. Isinya benar nggak fasilitatif yang saya sebut tadi? Semua terpenuhi sah. Kalau dalam ini ada yang namanya menurut proses pembuatannya dipenuhi nggak ini? Ada bagiannya. Maka ketika tidak sesuai dengan prosedur, ini kira-kira memenuhi. Kalau arsip dinamis meliputi. Kalau kegiatan ada 4. Penciptaan, penggunaan masukan. Yang ini begini nanti dibaca supaya gampang. Lanjut. Ini adalah arsip itu kenapa menumpuk? Karena tidak terjadi pemusnahan.
saja kita mulai. Setuju? Ya, setuju. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Dinas Kasipan Kabupaten Cirebon. Tadi kita telah mengikuti bersama pembukaan acara di ruang yang sebelah. Namun sebelumnya mohon maaf, saya haturkan kalian alhamdulillah bisa hadir tempat ini untuk menghadiri undangan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan Panti Pujian Syukur kalau Taala. Sesi pertama tentang kebijakan tentang pengawasan Kasipan internal di perangkat daerah, dan saya hari ini mengenai teknis pengawasan Kasipan internal. Nah, Bapak dan Ibu, bagaimana kita ketahui bersama bahwa hasil daripada pengawasan Kasipan internal ini menjadi nilai kinerja yang termasuk ke dalam penilaian reformasi birokrasi. Proses kegiatan menilai kesesuaian antara prinsip kaidah standar Kasipan dengan penyelenggaraan Kasipan. Nah, standar-standar atau kaidah-kaidah Kasipan yang ada di Kabupaten Cirebon ini, Bapak dan Ibu, sudah lengkap. Peraturan bupatinya sudah lengkap. Tata naskah dinasnya sudah ada. Kode Kasiparis di unit Kasipan perangkat daerah, yang pertama jatuh nilainya, yang kedua belum memusnahkan asip, ini jatuh. SDM Kasiparis itu nilainya tinggi, yang pertama itu. Yang kedua pemusnahan itu kan prosedurnya banyak, membuat panitia 100, melakukan penyeleksian 100, dan seterusnya sampai eksekusi ada 100. Jadi hampir kurang lebih 8 pertanyaan, jadi 800 untuk pemusnahan. Sama dengan SDM Kasiparis juga. Ada SDM Kasiparis, ada centang 100, sudah sertifikasi 100, sudah mengikuti pengembangan kompetensi 100, itu ya. Sudah diklat 100, sudah menjadi apa lagi Bapak dan Ibu? Menilai penghargaan ada 100. Itu teh jadi berapa? Kalau tidak Kasiparis 0 semua. Nilainya di unit Kasipan Bapak dan Ibu. Jadi mulai sepulang dari sini dipersiapkan eviden atau bukti-bukti pengelolaan aktif yang tahun 2023, gitu ya, 2023. Karena yang objek penilaian ini tahun 2023. Tadi kan rencana pengawasan Kasipan. Kemudian dilaksanakanlah verifikasi pengujian lapangan dan wawancara. Izin saya dari Distrik Capim Pak, untuk yang hadir seharusnya Bu Sekis, tapi sedang dinas luar di luar kota. Terkait dengan pengelolaan kearsipan di Distrik Capim, itu masih penilaiannya masih nilainya cukup. Dan kami selaku di Distrik Capil sudah melakukan pembenahan, penataan dan pendataan gitu Pak. Cuma SDM di kita itu pengelola arsipnya dari tenaga kontrak kerja semua. Jadi kalau dari pengetahuan yang ada tidak sesempurna dari arsiparis yang ada di Sarbusnya. Sedangkan untuk arsiparis sendiri itu ditarik ke dinasnya di Sarbusnya itu gitu. Jadi mohon pencerahan dari narasumber atau Pak Main selaku moderator, bagaimana untuk memperbaiki penilaian di dinas itu menjadi baik. Terima kasih. Perkenalkan Pak, saya Sri dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang tadi nilainya terendah ya Pak.
Sebenarnya dari pengawasan, sebenarnya saya pesimis Pak, adanya kebijakan baru mungkin ya Pak ya, penarikan arsiparis dari OPD. Itu sih sebetulnya pesimis untuk bisa menaikkan nilai Pak itu, karena memang kita nggak ada SDM yang bisa diandalkan untuk kearsipannya Pak itu. Tapi juga dari pengalaman yang kemarin tuh kebetulan arsiparis yang ada di DPRD itu jabatannya media Pak. Terus terang sih saya merasa kebingungan gitu, bagaimana meminta bantuannya untuk koordinasi kearsipannya, karena untuk media kan mungkin angka kredit yang dibutuhkan sudah tidak teknis ngurusin arsip dinamis gitu. Itu aja sih Pak. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kearsipan, tugas pokok kearsipan itu apa saja Bapak dan Ibu? Pertama, registrasi, surat masuk surat keluar. Kedua adalah melakukan pemberkasan arsip aktif tadi ya seperti tadi. Ketiga, melakukan pemindahan arsip inaktif. Keempat, melakukan pelayanan kearsipan. Itu ya tugasnya. Itu Bu. Siap. Jadi Pak, setelah saya mengamati gitu keadaan di kantor tuh Pak, intinya mah kita butuh tenaga arsiparis yang memang bukan mau bekerja ya, Sesuai dengan pokoknya ya intinya ya gitu itu. Terus saya nggak pengennya mah dia gitu Pak, pengennya terampil gitu aja sih. Intinya mah itu. Ya, berarti Bapak dan Ibu melakukan anjam ABK. Iya. Itu ya. Berapa registrasi yang diciptakan volumenya setiap hari? Itu ya. Berapa yang tadi melakukan pemindahannya? Berapa volumenya kan nanti muncul kebutuhannya, gitu ya. Itu hanya saja saya juga mendengar kemarin ngobrol-ngobrol dengan teman-teman arsiparis di sini bahwa arsiparis disentralkan di dinas arsip, itu yang menjadi kesalahan besar. Arsiparis yang mewakili Bapeda ya. Pertama untuk tujuan agar pengawasan kearsipan itu setara dengan audit inspektorat atau BPK ya. Tentunya ada beberapa langkah-langkah ya. Yang pertama otomatis komitmen pimpinannya bahwa nilai pengawasan itu merupakan akuntabilitas dari perangkat daerah, akuntabilitas untuk pengelolaan kearsipan di perangkat daerah. Kemudian tentunya harus dilakukan sosialisasi. Kemudian dalam pengawasan ini tentunya tidak tim penilaiannya tidak hanya sebatas diskusif ya, diskusif, tapi harus melibatkan juga dari BKD-nya sebagai tim pengawasan juga, terus melibatkan dari inspektoratnya di dalam satu tim gitu, yang nanti surat tugasnya ditandatangani oleh Pak Sekda langsung gitu. Biar turun ke lapangan kita penugasannya langsung dari Sekda untuk penilaian keakuntabelitasan pengelolaan dokumen atau kearsipan tata kelola kearsipan di perangkat daerah ya.